Terdengar suaranya Bu Ana? Terdengar ya? Halo, akan boleh? Terdengar ya? Oke, Bu. Ini kemarin Bu Ana sudah menjelaskan tentang tekanan zat padat, ya kan? Nah, ini saya share dulu. Kelihatan anak-anak? Halo, kelihatan ya, iklan masih iklan. Nah, ini saya langsung aja. Sebentar ya. Kemarin, ya kan kemarin, kelihatan? Siapa yang belum kelihatan? Ya, Bu. Siapa? Kirim kelihatan, Bu. Lagi. Apa sinyalnya ya, Bu? Sebentar ya, saya ulangi. Gimana kelihatan? Kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, siapa yang layarnya belum kelihatan? Saya, Bu. Siapa? Siapa Ya, nama? Bu. Siapa nama? Oh, Jatil. Alona. Jatil, Bu. Yang lain kelihatan? Jatil jarang, Bu. Alona, coba kamu geser apa di HP-mu itu kan biasanya ada titik-titiknya. Coba kamu geser. Bisa? Oke. Kelihatan? Kulo jarang, Bu. Siapa yang belum lagi? Jasil. Sudah ya, saya lanjutkan ya. Oke. Kelihatan ya, ini kemarin yaitu tekanan zat padat ya. Tekanan zat padat itu kemarin dirumuskan P sama dengan F per A, ya kan? Di mana P adalah dengan kesatuan Pascal, PA, atau Newton per meter kuadrat. Kemudian F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan benda. Nah, kalian perhatikan ya video ini. Itu adalah Newton per meter. Jadi kadang juga dituliskan dengan PA, itu singkatan dari Pascal. F itu merupakan gaya dengan satuan Newton, A merupakan luas bidang dengan satuannya meter persegi. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh gaya dan luas bidang, sekarang kamu pasti sudah paham alasan kenapa bebek lebih mudah mencari di tempat yang dengan ayam. Nah, itu banyak sekali fenomena yang mati yang berhubungan dengan Pak. Lanjut. Setelah tekanan zat padat, kita akan belajar tentang tekanan zat cair. Pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan istilah tekanan hidrostatis. Sebentar, sobat. Punya sebuah cerita. Indonesia tentunya kalau kita lihat itu memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menciptakan sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Namun ada cerita tragis di balik semua itu. Ada kisah seorang penyelam tradisional atau yang sering disebut juga dengan penyelam kompresor. Biasanya rombongan penyelam kompresor itu ada 5 orang. Ada 2 penyelam, 1 nahkoda dan 2 operator mesin kompresor. Mereka berlayar dengan harapan mendapatkan banyak tangkapan. Mesin kompresor yang biasa digunakan di bengkel itu digunakan sebagai sumber udara untuk nafas. Ngeri ya. Mesin ini akan dengan selang sepanjang 60 meter dan di ujung selang itu dipasang dapur yang digigit oleh penyelam untuk mendapatkan udara untuk bernafas. Faktor ketidaktahuan akan metode menyelam yang benar dan aman serta anggapan bahwa hal-hal yang biasa sejak zaman nenek moyang bisa menjadi musibah sahabat. Berbagai gejala pun dialami biasanya sesak nafas, batuk, nyeri kepala, nyeri telinga, sekarang ada keluhan.
akibat menyelam yang terlalu dalam. Nah, coba kita perhatikan. Kalau misalnya terlalu dalam, itu pasti sangat can help you work quickly and confidently, so you never have to slow down. Instant corrections. Jadi kalau kita cermati secara sederhana, jika nelayan menyelam terlalu dalam dapat membahayakan telinga mereka. Semakin dalam, tekanan air semakin tinggi. Tekanan tinggi bisa membuat telinga terasa penuh, dan bila didiamkan dan tekanan semakin tinggi, maka gendang telinga bisa pecah. Sangat bahaya, sahabat. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair itu mempengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair yang namanya disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Secara matematis dapat diformulasikan bahwa tekanan P itu sama dengan rho kali A. P itu tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi atau PA. Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter pangkat 3. G itu adalah percepatan gravitasi dengan meter per sekon pangkat 2. Dan H itu adalah kedalaman zat cair dengan satuannya meter. Dan perlu kalian ketahui kedalaman itu selalu diukur dari bawah dari atas. Dari atas. Ini dalam nggak ya? Itu biasanya ukurnya adalah dari atas ke bawah, bukan dari dasarnya, tapi dari permukaan airnya. Itu sangat penting, sahabat. Jadi tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan. Jadi penerapannya juga biasanya digunakan untuk merancang sebuah struktur bangunan dalam pengelolaan air. Misalnya pembangunan bendungan atau pembangkit listrik tenaga air. Para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut. Banyak sekali penerapannya. Selain fenomenanya, tentu kalau mengetahui ilmu pengetahuan bisa menerapkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, yang ketiga, setelah tekanan zat cair, tekanan zat padat, kita akan belajar tekanan gas. Pada bagian sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa zat padat dan zat cair itu kanan. Gas juga demikian. Maka kalian melihat balon udara. Bagaimana balon udara terbang? Tunggu. Sebelum menuju ke sana kita bahas dulu percobaan yang sangat sederhana membuktikan tekanan zat gas itu adalah membalikan gelas yang berisi air ditutup dengan kertas. Siapa yang ada? Bukan ada lemnya atau yang lain. Tapi itu menunjukkan bahwa gas juga memiliki tekanan. Ketika gelas yang berisi air dibalik, ternyata kertas dapat bertahan di dalam gelas. Hal ini terjadi karena kertas mendapatkan tekanan udara dari luar yang besarnya lebih besar dari tekanan air dalam gelas. Ternyata prinsip tekanan gas dimanfaatkan untuk mengembangkan udara. Balon udara dapat terbang karena massa jenis total dari udara lebih rendah dari massa jenis udara di sekitar, sehingga balon udara bisa terbang dan selamat. Itu bisa diatur atau mengontrolnya menggunakan temperatur udara yang ada di balon udara tersebut. Nah, itu sahabat. Jadi itu bagaimana konsep tekanan yang ada di fenomena alam di bumi ini. Begitu juga penerapannya setelah mengetahui tentang ilmu. Tentunya ada beberapa perhitungan. Nanti di pertemuan selanjutnya di video selanjutnya Mr. Big bagaimana perhitungan di bawah tekanan ini, ya. Jadi jangan ada tekanan dan kalian mendalami. Berikut adalah ulasan tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan zat gas. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resu dapat menonton di kolom deskripsi, ya. Silakan menikmati video Mr. Big. Jangan sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resu dapat menonton di kolom deskripsi, ya. Menikmati video Mr. Big. Jangan lupa like dan share. Jangan lupa juga
Halo anak. Tadi suaranya itu ya, apa? Videonya suaranya tidak jelas. Oke, Bu. Hanya juga anak saya share lagi di Google Classroom, bisa dipelajari lagi ya. Mana ingin jelaskan sedikit ini, bentar ya. P itu adalah tekanan hidrostatis. Rho ini bukan P ya. Kalau kalian membuat P itu kan seperti angka 1 dulu, baru bundere ya kan. Kalau Rho ini gini ya. Nah, massa jenis mungkin di kelas 7 sudah. Kemudian G adalah gravitasi, percepatan gravitasi. H adalah ketinggian. Ingat, ketinggian ini diukur dari permukaan, dari atas bendanya, bukan dari bawah. Jadi misalnya bendanya ada di sini, ini ya, maka ketinggiannya dari sini sampai permukaan. Kalau di sini, nah berarti ini dengan permukaan. Kalau di sini, ini dengan permukaan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat seperti ini ya, pancaran air. Jika kalian mungkin nanti di rumah bisa membuat botol aqua, kalian lubangi, kemudian kalian beri air, ya kan? Pasti pancarannya yang paling besar yang mana? Yang paling jauh? Yang paling Bawah. bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin dalam letak benda, maka tekanan zat cairnya ini semakin besar. Ya. Ini diingat nanti dalam perhitungan biasanya digunakan. Ya, langsung saya berikan ini, saya jelaskan tentang contoh soal. Ini saya ganti. Ya. Kelihatan? Sebentar masih. Oh, kelihatan sayang? Kelihatan. Oke, ya. Ini nanti linknya ada ini ya, berupa ringkasan ya, berupa ringkasan. Nanti di linknya di Classroom ada. Kalau kalian pengen mempelajari, ini contoh soalnya seperti ini. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian gravitasinya 10 Newton per kilogram. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Ya, latihan kalau diberi tugas atau mengerjakan soal biar mudah, kalian isi dulu diketahui ya. Diketahui. Di sini kedalaman 3 meter berarti apa? 3 meter. Kemudian massa jenis adalah Rho ya. Kemudian gravitasi ini adalah G. Ya, yang ditanyakan ini Bu Hana kelewatan, yang ditanyakan apa? P, yaitu tekanan hidrostatis, atau kadang di buku ditulis pH. Nah, jawab di sini tadi bahas di G. Ingat ini untuk IPA saja loh ya, tidak untuk kejekan ya. Rho-nya adalah 1000. G-nya 10 hanya 3. Ingat satuannya ketinggian itu harus meter. Misalnya nanti ada soal diketahui sentimeter atau desimeter, harus kalian ubah dulu, ya. Ini kita kalikan berarti 10.000 Newton per kilogram atau 30.000 Pascal. Nah, biasanya ditulis P-nya besar. Ada pertanyaan untuk contoh ini? Halo? Ada pertanyaan? Betul. Nah, satu lagi, contoh satu lagi. Nah, sebentar ya. Satu lagi. Gambar apa?
Gambar apa? Akuarium. Akuarium ya, akuarium. Di sini kalian perhatikan, jika kecepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Tetap sama ya, yaitu P sama dengan Rho kali G kali H. Nah, di sini ada yang diketahui apa saja? Yang diketahui apa saja dari soal ini? Ini apa ini? Apa ini? Masa jenis zat cair. Massa jenis zat cair, yaitu Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Terus apa lagi yang diketahui? Percepatan gravitasi apa? Apa? G 10 meter per kuadrat. Ada lagi yang diketahui. Apa ayo? Ini kan yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis ikan, ya kan? Nah, ketinggian zat cairnya 14 cm. Sedangkan letak ikan dengan dasar bejananya itu 4 cm. Berarti kalian otomatis harus mencari hanya ketinggiannya. Berapakah ketinggiannya? 10 cm. Berapa? 10 cm. Oke, bentar ya. Jadi ketinggiannya itu diukur dari letak bendanya. Kebetulan ini adalah ikan dengan permukaan zat cair. Kalau ini adalah 14 cm, kemudian letak ikan dengan dasarnya 4 cm, maka H ikan ini adalah 14 dikurangi 4. Berarti ini kan ketinggiannya. Nah, ketinggiannya ini berarti 10 cm. Padahal P itu sama dengan Rho kali G kali H, ya kan? Nah, Rho-nya berapa? Rho-nya 1000 ya. Kemudian G-nya 10. H-nya berapa? H-nya 10 cm harus dijadikan meter. Nanti dihitung sebagai tugas. Ini nanti saya screenshot-nya dulu, nanti saya letakkan di classroom ya. Mengerjakan hanya satu ini saja. Dan nilainya 100-100 nak mengerjakan ya. Bu. Kan? Kemarin dari tugas Ibu Hana mau satu-satu, tapi yang mengerjakan hanya beberapa. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke ya. Boleh videonya dinyalakan? Oke. Niswatul Muna. Ya. Yang belum saya absen tadi siapa? Niswatul Muna sudah? Oh, sudah. Siapa lagi ya? Apa ya yang belum saya absen? Oh, gini saja. Nanti buktikan screenshot foto kalian mengikuti. Ya, kasih nama ya. Nanti saya upload di classroom, beri nama biar Buana tahu. Ya, bukan anak sing kelimatan, Buana diproteksi terus ya. Buana memang itu kurang teliti, jadi kalian mengingatkan Buana kalau belum dimasukkan tidak apa-apa. Gitu ya. Sebelum saya akhiri, biasa ya kita ambil bukti bahwa kalian melakukan kegiatan hari ini meet dengan Bu Ana ya. Videonya nyalakan semua.